Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pada malam hari ini tentunya atas pertolongan Allah kita memiliki semangat dan keinginan untuk hadir di majelis ilmu. Tentunya atas karunia Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita masih merasa butuh untuk menambah ilmu agama, butuh untuk mencari jalan keselamatan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita korbankan, terutama dari umur dan waktu dan sedikit tenaga, mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya sampai nafas yang terakhir, sampai hembusan nafas yang terakhir, kita sejatinya sedang berusaha menambah berat timbangan kebaikan kita pada neraca Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya amal-amal yang kita lakukan selama di dunia ini akan diwujudkan dalam sebuah catatan yang berupa lembaran-lembaran yang Rasulullah sebutkan 99 halaman, 99 lembar, yang setiap halaman dan lembarnya sejauh mata memandang. Itu adalah catatan amal kita. Dan nanti Allah akan pisahkan mana catatan-catatan amal kebaikan dan mana catatan-catatan amal keburukan. Lalu akan ditempatkan di dua daun neraca yang disebut mizan Allah Subhanahu wa taala. Maka catatan mana yang lebih banyak dan lebih berat? Apakah kebaikan atau keburukan? Maka bila sisa waktu ini kita maksimalkan terus menambah amal-amal sholih, menambah ibadah, maka mudah-mudahan catatan amal-amal sholih dan kebaikan kita selalu bertambah. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, idealnya setiap bertambah usia kita, maka idealnya bertambah pula amal ibadah kita. Dulu para sahabat Nabi menjadikan usia 40 tahun menjadi titik pembatas. Titik pembatas di mana ketika mereka masuk usia 40 apalagi lebih, maka mereka mengurangi urusan-urusan dunia dan menambah urusan-urusan akhirat. Para sahabat Nabi sebagai teladan bagi kita semuanya, mereka berupaya meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Jadi kita harus sudah mulai screening, kita mulai sortir mana perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat kita tinggalkan. Ini sesuai dengan definisi zuhud yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Yang disebut zuhud itu
di mana sebagian orang memahaminya kalau zuhud itu menjauhi dunia. Kata beliau bukan seperti itu maksudnya. Zuhud itu adalah meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita terus melakukan screening, saring. Mana perkara-perkara yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Bila kita memiliki pertemanan, komunitas, kita pilih mana yang bermanfaat untuk akhirat, mana yang tidak. Kita memiliki media-media, terutama sosial media, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Maka terus begitu kita lakukan, sehingga mudah-mudahan semakin mendekati kematian dan ajal, maka semakin banyak pahala dan perkara-perkara akhirat yang kita prioritaskan, dan semakin sedikit perkara-perkara dunia yang kita akan tinggalkan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini salah satu tema untuk betul-betul mempersiapkan kehidupan kita setelah ini, yaitu kehidupan akhirat, adalah bagaimana target yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita ini tercapai. Yaitu target kita adalah menjadi yang terbaik dalam amal-amal saleh. Menjadi yang terbaik dalam amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Allah menyatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang telah menciptakan Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Sini ada kalimat khalaqa, menciptakan, sehingga kehidupan atau kematian dan kehidupan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ghaib. Kematian dan juga kehidupan adalah makhluk Allah, karena Allah menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayat. Di dalam hadis Muslim, bahkan nanti di akhirat Allah akan mewujudkan kematian itu menjadi seekor kambing gibas yang gemuk. Maksudnya kematian itu yang tadinya abstrak, ghaib, tidak terlihat, lalu Allah akan wujudkan, Allah akan menjasadkan kematian itu menjadi seekor kambing gibas, dan Allah akan menyembelihnya seraya berfirman, "Sesungguhnya ini adalah kematian dan aku sembelih." Artinya kematian itu sudah tidak ada lagi. Di akhirat sudah tidak ada kematian lagi, karena hidup selama-lamanya. Dan juga dalam riwayat-riwayat para sahabat yang lainnya, ada riwayat, walaupun saya belum mendapati hadisnya, adapun kehidupan Allah wujudkan dalam bentuk seekor kuda. Namun pada intinya Allah sudah menegaskan allazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kalau namanya diciptakan berarti makhluk. Lalu Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah mendahulukan kata kematian, lalu setelah itu baru kehidupan. Maka para ulama tafsir menjelaskan mengapa Allah mendahulukan kata maut, kematian, baru kehidupan. Karena yang terdekat dengan kita saat ini adalah kematian, baru kehidupan akhirat. Lebih dulu kematian dulu, baru hidup akhirat. Karena kita mati 2 kali dan hidup 2 kali. Dulunya mati, kemudian hidup, yaitu sekarang. Kemudian yang terdekat dengan kehidupan kita ini adalah kematian kita. Baru setelah itu kehidupan akhirat. Maka Allah mendahulukan al-maut daripada al-hayat. Lalu Allah melanjutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian mana di antara kalian yang lebih baik amalnya atau yang terbaik amalnya.
Kalimatnya ahsanu amala. Siapa di antara kita ini yang terbaik amalnya? Dengan kata lain Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala lebih menitik beratkan kepada kualitas amal, bukan kepada kuantitas. Para ulama sampai menjelaskan, Allah tidak menyebutkan dalam firman tersebut ayyukum aktsaru amalan. Siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya? Bukan. Kita memang berjuang terus menambah amal, tapi yang akan dinilai oleh Allah adalah kualitas amal itu sendiri, bukan semata-mata banyaknya. Siapa di antara kita di target ini yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak? Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud ahsan amala? Amal yang terbaik itu yang bagaimana Bapak Ibu jamaah sekalian? Maka amal yang terbaik itu adalah yang akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar, yang paling murni hanya untuk mencari ridha Allah, dan yang paling benar artinya yang mencontoh amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dua kalimat syahadat diletakkan dalam rukun Islam pada nomor yang pertama, karena ini sebagai basis, sebagai fondasi dari seluruh rukun Islam yang lainnya. Seseorang yang sholat tidak akan diterima sholatnya tanpa syahadat. Seseorang yang zakat tidak syahadat, tidak terima zakatnya. Seseorang yang puasa tidak syahadat, tidak terima puasanya. Seseorang yang haji tidak syahadat, tidak terima hajinya. Dan kalau kita perhatikan dua kalimat syahadat disebut dua karena memang terdiri dari dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, kalimat pertama. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penggalan pertama, kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada yang kita ibadahi kecuali Allah. Ini sebagai dalil tentang ikhlas. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, murni. Tidak ada motif, tendensi, target yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan penggalan kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu peran Rasulullah adalah mengajari kita bagaimana tata cara ibadah. Sehingga para ulama mengatakan ibadah itu bersifat tauqifiyah, artinya terima jadi. Bahkan dijadikan rumus atau bahasa Islam yang kaidah oleh para ulama, al aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah itu hukumnya haram. Kita tidak boleh beribadah kecuali apa yang dituntunkan, diajarkan Rasulullah SAW. Sebagai seorang muslim, kita tidak dibolehkan berkreasi dalam ibadah. Apapun jenis ibadah, kita manut plek. Sifatnya tauqifiyah, terima jadi, copy paste. Ya, tidak ada editing sama sekali, tidak mengurangi, tidak menambahi. Ini yang namanya ibadah. Maka amalan atau ibadah yang terbaik adalah yang akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas artinya murni karena Allah, dan benar artinya mengikuti contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang beribadah, beramal sesuai contoh Rasulullah, dan semakin hari semakin baik seiring bertambah ilmu yang dia pelajari. Tetapi berapa banyak orang yang sudah berilmu, yang sudah memahami tata cara ibadah yang dicontohkan Rasulullah, tapi masih sangat berat untuk ikhlas. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ditanya sebenarnya lebih berat mana, ikhlas atau ibadahnya mencontoh Rasulullah?
kalau saya pribadi lebih berat ikhlas. Ibadah mencontoh Nabi, kita tinggal mau mempelajari bagaimana Rasulullah wudu, bagaimana Rasulullah itu mandi janabah, bagaimana Rasulullah itu membersihkan najis, bagaimana Rasulullah sholat dari mulai takbir sampai salam, bacaannya seperti apa, ngangkat tangannya itu seperti apa, sedekapnya, rukuknya, sujudnya, itu bisa dipelajari. Bagaimana puasanya Rasulullah SAW, haji, umrahnya dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, selama kita mau belajar, maka kita akan diberi kemudahan oleh Allah untuk beribadah sesuai contoh Rasulullah. Tapi yang lebih berat adalah ikhlas. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau saja orang yang sudah berilmu, paham cara ibadah sesuai contoh Rasulullah, tidak menutup kemungkinan ibadahnya tidak ikhlas, apalagi yang tidak berilmu. Maka yang ingin saya tekankan pada pertemuan malam hari ini adalah tentang ikhlas, karena target kita sebelum kematian mendatangi kita adalah kita menjadi orang yang terbaik amalnya, terutama yang paling ikhlas dan mencontoh Rasulullah SAW. Namun saya titikkan kepada ikhlas, sehingga kurang lebih tema yang akan saya sampaikan sebenarnya tanda-tanda orang ikhlas itu seperti apa. Ini yang perlu kita cari dan nanti kita cek apakah ada dalam diri kita atau tidak. Sebelum itu Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah menegaskan bahwa kita ini diciptakan dan diperintah untuk ibadah. Tujuannya adalah agar kita ini murni ibadahnya. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali kalian itu untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, dalam keadaan ikhlas untuknya agama Allah, dalam keadaan murni. Kalau kita ditanya tentang apa itu ikhlas, secara bahasa dari kata akhlasa yukhlisu, ikhlas, murni. Orang Arab ketika memurnikan madu, mereka mengatakan khalastul asal, saya memurnikan madu dari segala unsur yang bukan madu. Atau orang Arab mengatakan khalastul laban, saya memurnikan air susu sapi atau kambing. Ini makna secara bahasa, dan memang yang diinginkan adalah seperti itu, yaitu murni. Kalau murni itu tidak ada unsur apapun. Semua yang kita pahami dari kata murni berarti tidak ada unsur lain. Misalkan zaman dulu ya, ada bensin murni dan bensin 2 tak. Kalau zaman sekarang sudah ada ya Pak ya. Bapak-bapak yang masa mudanya pakai motor semacam ya Binter gitu ya, atau apa ya, mungkin kalau yang Honda XR yang 2 tak itu, kalau dulu sebelum ditemukannya pompa penyampur ya, maka bensinnya itu yang dicampuri oli Pak ya. Saya masih ingat, masih kecil waktu SD itu ada tulisan bensin, jual bensin murni dan 2 tak. Nah, artinya yang murni ini tidak ada campurannya. Dalam hal apapun yang namanya murni, maka tidak ada unsur lain. Itu yang kita pahami. Nah, begitu pula dalam masalah ibadah. Bila dikatakan ibadah ini murni, berarti fokus hanya untuk Allah, ditujukan kepada Allah, tidak ada unsur yang lainnya sama sekali, walaupun sekecil apapun. Maka ikhlas itu adalah murni. Maka Allah menyatakan, tidaklah kalian diperintah kecuali kalian itu untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan ternyata yang namanya ikhlas, seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa kalau saya pribadi yang paling berat itu ikhlas dalam hidup ini. Saya mengambil ibrah dari statement, dari perkataan seorang ulama besar, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sebenarnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini levelnya sama dengan para ulama madhab. Sebenarnya beliau juga termasuk ulama madhab.
Hanya saja yang terkenal ada 4. Imam Abu Hanifah yang kita kenal mazhab Hanafi, Imam Malik yang kita kenal mazhab Maliki, kemudian murid beliau Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Sebenarnya di sana masih ada mazhab yang lainnya, ada mazhab Zahiri, termasuk juga mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Level keilmuan beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri itu hampir sama dengan para ulama mazhab yang lain. Bahkan dipuji juga oleh para ulama mazhab lainnya, yaitu tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri. Keunikan beliau adalah beliau menjadi buronan pemerintah Islam saat itu, bahkan sampai 2 periode khalifah. Mungkin orang berpikir namanya buronan pasti identiknya dengan jelek, sampai di buron. Dan apa sebabnya beliau menjadi seorang buronan? Beliau diminta oleh khalifah waktu itu Al-Ma'mun, diminta untuk menjadi hakim atau qadhi, hakim tertinggi untuk pemerintahan Islam. Itu satu jabatan yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa kekhilafahan Islam itu berbeda dengan presiden atau perdana menteri. Kalau seorang khalifah itu membawahi negara-negara yang menjadi bagian negara Islam, misalkan khalifah, maka dia membawahi para gubernur yang sebenarnya gubernur itu levelnya sekarang presiden. Jadi seorang khalifah itu membawahi gubernur Mesir, gubernur Palestina, gubernur Syria, ya, gubernur Palestina, gubernur dan lain-lainnya. Saat itu posisi seorang khalifah itu jauh lebih tinggi dari posisinya seorang presiden hari ini. Kalau presiden hanya menguasai pemerintah satu negara, kalau khalifah bernegara-negara yang di bawah naungan Islam. Dan yang menduduki posisi sebagai qadhi, dia memiliki wewenang untuk memutuskan perkara di antara kaum muslimin. Bahkan khalifah saja tidak punya wewenang itu, karena yang paling tahu untuk memutuskan ini bersalah atau tidak, ini melakukan keharaman atau tidak, itu sang qadhi, yaitu hakim agung. Ini jabatan yang sangat tinggi di dalam pemerintahan Islam, dan fasilitas bahkan gaji yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada seorang qadhi sangat besar, sangat tinggi sekali. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di pemerintahan Islam waktu itu, tapi beliau menolaknya. Namun akhirnya sang khalifah marah dan memaksa beliau, mengancam beliau, kalau kamu tidak mau jadi hakim, jadi mau pejabat tinggi, kamu akan saya tangkap dan saya penjara. Di mana pada hari ini orang berebut ingin menempati posisi, bahkan kalau bisa setinggi mungkin. Dibelain kontang-pantingin agak karuan pada. Ingin jadi anggota legislatif saja berbagai upaya dilakukan, uang dikeluarkan, usaha siang malam dilakukan hanya untuk mendapatkan posisi sebagai salah satu anggota dewan. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri karena diancam kalau tidak mau akan dipenjara, maka beliau melarikan diri. Bahkan di masa pelarian beliau, supaya tidak terendus, terdeteksi, sampai beliau bekerja menjadi kuli, menyamar jadi kuli pada ulama besar yang sangat dalam ilmunya. Bahkan beliau pernah menjadi kuli di sebuah kebun buah, dan beliau bersembunyi di situ. Kemudian suatu ketika tuan dari pemilik kebun ini meminta kepada kulinya, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri yang menyamar waktu itu, meminta untuk dicarikan buah yang paling matang dan paling enak. Dan ternyata Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, mohon maaf tuan, saya tidak tahu buah yang matang itu seperti apa. Loh, kenapa kamu kerja di saya bertahun-tahun kok nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang matang mana yang tidak? Ya karena selama saya bekerja di sini bertahun-tahun tidak pernah ngincip, karena ini bukan hak saya. Ngincip buah di kebun ini tidak pernah sama sekali, sehingga nggak tahu yang matang itu seperti apa. Luar biasa Pak. Sehingga akhirnya tuannya langsung sadar, ini kalau orang seperti ini Imam Sufyan Ats-Tsauri, berarti kamu itu nyamar.
maka dilaporkan kepada awalnya akan dilaporkan, tapi beliau merasa iba, hanya itu dilindungi. Kemudian setelah itu berganti khalifah. Ternyata bayangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, sekarang saya bebas. Ternyata anaknya khalifah berikutnya lebih keras lagi, meminta beliau untuk jadi gubernur bahkan. Maka beliau menolaknya dan hanya buron lagi sampai beliau meninggal saat menjadi buronan. Ya, ini luar biasa. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa beliau adalah orang yang sangat ikhlas, orang yang tidak punya motif duniawi. Dunia di hadapannya dia tolak. Tapi yang betul-betul menginspirasi ucapan beliau yang dicatat oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada perkara yang paling berat bagi saya untuk diobati selain niat saya. Tidak ada perkara yang paling berat bagi saya untuk diperbaiki kecuali niat saya. Artinya beliau menyampaikan bahwa yang paling berat bagi saya itu bagaimana saya itu ikhlas. Bagi saya itu sangat berat, tidak ada yang lebih berat dari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau beliau orang yang begitu ikhlas, bahkan tidak berhasrat terhadap dunia dan kedudukan, beliau saja mengatakan, bagi saya yang paling berat itu meluruskan niat. Bagi saya itu yang paling berat ikhlas. Saya, apalagi saya, tentunya ikhlas ini lebih berat lagi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada kalanya kita ini bisa ikhlas saat kita niat, nanti saya mau beramal soleh, niatnya ikhlas. Dan sampai tahap itu kita bisa ikhlas, mengikhlaskan niatnya, nggak ada motif apapun di sana, nggak ada motif dunia, ingin dapat harta, ingin dapat penghormatan, ingin dapat kedudukan, ingin popularitas, semuanya bisa hilang. Niat karena Allah, itu pada tahap niat. Selanjutnya eksekusi, kita lakukan amal itu sampai kondisi atau tahap itu masih bisa ikhlas, murni karena Allah, ikhlas. Tapi syaitan tidak akan tinggal diam. Setelah niatnya ikhlas, waktu pelaksanaannya ikhlas, ternyata jatuhnya saat selesai melaksanakannya kita pamerkan kepada manusia, maka hilanglah keikhlasan kita dan apa yang kita amalkan nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan banyaknya amal yang akan diterima Allah, karena berapa banyak orang amalnya banyaknya luar biasa, tapi nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika seseorang itu menginginkan dunia dari amal-amalnya, dulu pernah kita bahas insyaallah, seseorang yang menginginkan dunia dan perhiasannya dari amal-amalnya, maka Allah berjanji tidak akan dirugikan orang ini sedikit pun di dunia ini, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, bahkan tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Allah berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya dari amal-amal ibadahnya, siapa yang beramal salih ingin terkenal, maka kata Allah, di dunia akan aku jadikan dia orang yang terkenal, akan saya penuhi keinginannya jadi orang yang terkenal. Siapa yang beramal saleh, motifnya dia ingin mendapatkan duit, akan saya beri duit itu sesuai keinginannya. Siapa yang beramal soleh ingin disanjung, dihormati oleh orang lain, aku berikan itu akan disanjung, dihormati orang lain. Jangan khawatir kata Allah, nggak akan dirugikan. Kalau memang keinginan kamu dari amal itu adalah dunia, aku berikan. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali api neraka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaknya amal-amal seseorang bukan jaminan dia aman di akhirat, bukan jaminan dia selamat. Karena bisa jadi amalnya begitu banyak tapi nilainya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ketidakikhlasan pada amal-amal tersebut.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada 3 tanda seseorang itu beramal dengan ikhlas. Mari kita deteksi amal-amal kita selama ini. Kalau memenuhi 3 tanda ini, berarti amal kita adalah ikhlas. Awalan, yang pertama, an yastawiya amaluka fis sirri wal alaniyati wal batini wal zahir. Bima'na anna amalaka la yakhtalifu an kaunihi amaman nas au ba'idan anin nas. Nah, ciri pertama orang ikhlas itu adalah, tandanya kalau orang itu beramal ikhlas adalah amalanmu, di sini amalukan, amalan itu sama ketika kamu itu melakukannya sendirian atau di hadapan orang banyak, amalnya sama. Dengan maksud maknanya adalah tidak ada perbedaan ketika kamu beramal sendirian dan beramal di depan manusia, tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada orang yang beramal saat sendirian ya dengan waktu dilihat orang banyak, tidak ada bedanya, sama saja stabil. Maka itu ciri yang pertama dari orang itu adalah orang ikhlas. Kalau ada orang ketika sholat di hadapan orang, wah sholatnya, tapi ketika sendirian dia jelek ibadahnya, maka ini pertanda tidak ikhlas. Dan orang yang ikhlas, amal-amal solehnya sama antara ketika sendirian dan ketika dilihat orang banyak, tidak ada perbedaan. Bagi dia tidak ngaruh mau dilihat orang tidak, saya tujuannya untuk Allah, maka sama ibadah. Ini yang pertama Bapak Ibu jamaah. Kemudian yang kedua, tanda seseorang itu ikhlas, al-alamatus tsaniyatu an yastawiya 'indaka al-madah wa dham. Idza fa'alta khairan la tantadir natijah. Falau anta tasaddaqta 'ala insanin bi shadaqatin famadahaka wa syakaraka aw dhammaka aw sa'ila kilahuma sawa'un 'indak. Ma li'annaka ma aradta bidzalika wajhah wa inna ma aradta wajh Allah tabaraka wa ta'ala. Tanda ikhlas yang kedua adalah ketika kamu beramal, bagimu sama ketika amal itu dipuji orang atau dicela orang, sama saja, tidak pengaruh. Jadi ketika kita berbuat baik, tidak menunggu penilaian orang lain. Semisal di sini jelaskan, kalau kamu sedekah, kamu itu dipuji, ada orang ucapan terima kasih, ya. Ataupun orang yang mencela sedekah, bagimu enggak ngaruh, enggak masalah. Tidak pernah membeda-bedakan amalan ketika adanya pujian dan celah. Kalau ada seseorang yang ikhlas, maka dia tidak akan melambung dengan pujian dan tidak jatuh dengan hinaan. Kalau ada orang bersemangat sekali amalnya karena dipuji, lalu dia lemah dan loyo saat dicela, amalnya tidak ikhlas. Ini tidak mudah bagi jamaah sekalian. Orang ngeluh semangat ibadahnya, tapi ketika dicela maka hilanglah semangatnya. Ini menunjukkan ketidakikhlasan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu jamaah sekalian, al-alamatus tsalitsatu, tanda ikhlas yang ketiga adalah alla tatlubu syuhudan ala amalika illallah wa la tatlubul jazaa ala amalika illa minhu. Ciri ikhlas yang ketiga adalah tidak pernah berharap mendapat kesaksian dari amal-amalnya kecuali Allah. Tidak pernah berharap adanya balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau yang ketiga ini, seseorang yang beramal tidak butuh apresiasi dari orang lain, hanya butuh apresiasi dari Allah. Dalam amalnya dia tidak mengharapkan balasan siapapun kecuali balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh aplaus dari orang lain,
hanya dibutuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwa ciri yang ketiga ini adalah ketika seseorang beramal, dia nggak perlu mengatakan kepada orang lain, ya, saya sudah beramal ini loh, saya sudah punya jasa ini, dia disebutkan. Dan dia tidak butuh ucapan terima kasih dari orang lain. Mau berterima kasih, mau tidak, mau dibalas, mau tidak, terserah, tidak ada pengaruh. Mau disanjung-sanjung, monggo, mau tidak, silakan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini merupakan perkara yang berat, tapi harus kita ambil dan kita lakukan. Karena yang terjadi seringkali dalam kehidupan ini, ketika seseorang itu mendapat apresiasi, maka dia beramal, tapi ketika tidak diapresiasi, tidak dianggap, dia berhenti dari beramal. Berapa banyak orang yang berada dalam kebaikan, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Kadang dalam sebuah yayasan atau dalam sebuah ketakmiran, lalu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat baik. Misalkan dalam ketakmiran, sudah berjuang untuk memajukan, memakmurkan masjid ini, program-program digulirkan, tapi kok jamaah atau yayasan gak pernah mengucapkan terima kasih sama saya, gak pernah diapresiasi, gak pernah dianggap. Maka ini ujian bagi kita semuanya. Bagi orang yang ikhlas, dia tidak akan memandang itu. Saya beramal bukan karena yayasan, saya beramal bukan karena masyarakat, saya beramal karena Allah. Orang mau berterima kasih atau tidak ada masalah bagi saya. Orang akan mengapresiasi ataupun tidak masalah bagi saya. Ini ternyata tidak mudah Bapak Ibu jamaah sekalian. Kadang-kadang ego kita memerintahkan diri kita ini supaya kita ini ingin dihargai. Kadang-kadang kita pun di sosial media, di dunia maya, seringkali berharapkan ada acungan jempol dari orang lain. Kita menyampaikan sesuatu, ide yang cemerlang, menyampaikan kebaikan-kebaikan, mungkin artikel atau apa-apa. Terus tidak ada yang komentar, apalagi yang jempol. Kita lalu merasa tidak enak. Nah, ini perlu diluruskan. Saya sudah ngirim artikel, kok bisa menaikkan ya? Saya nggak diambil. Nah, orang yang ikhlas tidak akan peduli itu. Tidak akan pernah memikirkan hal itu. Yang diharapkannya hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkannya adalah apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mengatakan kepada dirinya setiap beramal, kafa billahi syahida, cukuplah bagi saya Allah sebagai saksinya. Saya nggak butuh saksi yang lain. Kafa billahi hasiba, cukuplah Allah yang akan memperhitungkannya. Saya nggak butuh perhitungan dari orang lain. Apakah dihargai atau tidak, bagi saya tidak ada masalah, karena yang saya inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus betul-betul menjadi target kita dan menjadi bahan koreksi bagi saya khususnya, dan tentunya bagi Bapak Ibu Bapak jamaah sekalian, untuk selalu memperbaiki kondisi hati kita, memperbaiki niat kita. Jangan sampai kita sudah merasa kayaknya saya sudah banyak sekali beramal, ternyata nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara ketidakikhlasan kita. Maka kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, kita punya satu target, menjadi orang yang lulus dari ujian Allah. Itu menjadi orang yang terbaik amalnya, bukan semata-mata yang terbanyak. Dan terbaik amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Begitu contoh Rasulullah. Dan mencontoh Rasulullah lebih mudah daripada ikhlas. Sehingga kita butuh selalu memonitoring hati kita agar selalu ikhlas. Maka ciri orang yang ikhlas adalah amalnya sama ketika sendirian ataupun di hadapan orang. Yang kedua, amalnya sama apakah dipuji atau dicela. Yang ketiga, dia tidak butuh rasa terima kasih, apresiasi, sanjungan, hormatan dari orang lain, hanya mencukupkan diri Allah sebagai saksinya dan Allah yang akan menghisabnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, memberikan hidayah kepada kita, memperbaiki hati dan niat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mukhlis, yaitu orang-orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berkenan menerima amal-amal ibadah kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.